Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Di beberapa video yang telah diberikan, Ibu sudah membahaskan mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum itu, bagaimana keadaan Ananda ke semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, kita lanjutkan ke materi kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, lalu menggunakan ide-ide matematika untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Dan yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Definisi pertidaksamaan nilai mutlak yaitu pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, dalam definisi nilai mutlak, itu mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari 0, lalu negatif X untuk X kurang dari 0. Nilai mutlak X atau disebut dengan mutlak X didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan, sehingga jarak selalu bernilai positif. Nah, sifat-sifat dasar pertidaksamaan jika pertidaksamaannya ditambah atau dikurangi dengan bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Dan jika pertidaksamaannya dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya juga tidak akan berubah. Lalu, jika pertidaksamaannya dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Jadi anandaku, kalau misalnya pertidaksamaan itu ditambah atau dikurangi dengan bilangan real, tandanya tidak akan berubah. Berarti kalau misalnya tandanya lebih, ya tetap lebih. Dan yang kedua sifatnya, jika dia dikali dengan dan dibagi dengan realnya positif, bilangan itu real positif, maka tandanya juga tidak berubah. Jika tanda awalnya kurang, maka tetap kurang. Nah, yang ketiga, jika pertidaksamaan itu dikali dan dibagi dengan bilangan real negatif, misalnya nih, negatif X lebih dari 4. Berarti untuk menjadi X-nya, X kurang dari negatif 4. Kenapa? Karena realnya negatif X dan tandanya lebih dari. Kalau lebih berarti kebalikan lebih adalah kurang. Nah, seperti itu ya sifatnya. Nah, yang keempat yaitu jika ruas kiri dan ruas kanan itu positif, maka suatu pertidaksamaan kita dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Dan yang kelima yaitu jika ruas kiri dan ruas kanannya negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan, akan tetapi tandanya dibalik. Misal nih, negatif akar X sama dengan Nah, sifat nilai mutlak. Yang pertama, mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari 0, dan mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0, dan mutlak X kurang dari P, maka himpunan penyelesaiannya X lebih dari negatif P kurang dari P. Jadi bacanya dari tengah ya nak ya. X lebih dari negatif P kurang dari P. Untuk P-nya lebih dari 0. Dan yang keempat, jika mutlak X lebih dari P, maka tandanya itu X kurang dari negatif P atau X lebih dari P. Untuk P-nya lebih dari 0. Itu sifat nilai mutlak yang harus anandaku ingat.
Dan yang kelima, jika mutlak fx, beda dengan x tadi ya, mutlak fx berarti ada fungsi. Fungsinya misal x tambah 2, nah seperti itu. Jika mutlak fx kurang dari p, maka fx lebih dari negatif p kurang dari p. Bacanya tetap dari tengah, seperti kita membaca nilai x tadi. Dan syarat p-nya harus lebih dari 0. Berarti p-nya harus nilai 1, 2, 3, 4, atau seterusnya. Yang keenam, jika fx-nya mutlak fx lebih dari p, maka penyelesaiannya fx kurang negatif p atau fx lebih dari p untuk p lebih dari 0. Dan jika fx mutlak fx kurang dari mutlak gx, berarti fungsi fx dan fungsi gx, maka cara menyelesaikannya bisa kita kuadratkan nilai fx-nya. Masing-masing fx dan gx kita kuadratkan. Dan jika fx dan gx-nya lebih dari, kita juga bisa selesaikan dengan bentuk setiap fx dan gx dikuadratkan. Nah, ini adalah tabel penulisan interval atau selang. Ketika interval tertutup berarti bulatnya penuh. Kapan bulatnya penuh? Ketika tanda itu ada sama dengan. Sama dengan artinya itu masuk ke dalam nilai himpunan penyelesaiannya. Misalnya nih, x lebih dari 2 kurang dari 4. Maaf, x lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 4. Berarti 2 dan 4 itu termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Jadi bulatnya penuh atau intervalnya tertutup. Nah, kapan intervalnya terbuka? Ketika tidak ada tanda sama dengan. Artinya, misalnya nih, x lebih dari 2 kurang dari 4. Berarti, apa bilangan yang lebih dari 2 kurang dari 4? Jawabannya 3. Berarti cuma 3 himpunan penyelesaiannya. Berbeda dengan interval tertutup tadi. X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 4. Artinya, dari 2 sampai 4 itu termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Dan yang ketiga yaitu interval setengah terbuka. Interval setengah terbuka berarti bentuknya satu bilangan itu masuk dan satu bilangannya tidak masuk. Contohnya di sini x lebih dari sama dengan a kurang dari b atau x kurang dari sama dengan b lebih dari a. Ingat ya, noktah pada garis bilangan digunakan pada notasi pertidaksamaan kurang atau notasi pertidaksamaan lebih. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak secara umum? Nah, yang pertama, jika bentuknya fx mutlak fx kurang dari a dan a-nya lebih dari 0, maka diubah ke dalam bentuk seperti berikut. Fx lebih dari negatif a dan kurang dari a. Lalu, jika mutlak fx lebih dari a dengan catatan a-nya lebih dari 0, maka diubah ke dalam bentuk fx kurang negatif a atau fx lebih dari a. Dan jika bentuknya mutlak fx lebih dari mutlak gx, maka kita selesaikan dengan bentuk fx tambah gx dikali. Fx tambah gx dalam kurung dikali fx kurang gx yang dalam kurung lebih dari 0. Begitu juga dengan tanda kurang dari ya. Yang keempat, bentuk mutlak fx lebih dari a kurang dari b. Dengan a dan b-nya itu bernilai positif, maka dapat kita ubah menjadi fx lebih dari a kurang dari b atau fx lebih dari negatif b kurang dari negatif a. Kita coba ya ke dalam contoh soal berikut. Soalnya ada 2. Soal yang pertama, tanda mutlak 2x kurang 7 itu dinyatakan sebagai fx. Berarti mutlak 2x kurang 7 kurang dari 3. Artinya mutlak 2x kurang 7 kurang 3. Sesuai dengan definisinya ya, dengan definisi yang dengan cara menyelesaikannya tadi, ketika a-nya lebih dari 0. 3 termasuk lebih dari 0?
Iya, maka kita ubah ke dalam bentuk fx lebih dari negatif A dan kurang dari A. Nah, seperti ini jadinya. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita selesaikan. Kita tinggalkan jadi nilai X. Berarti negatif 7 kita pindahkan. Nah, kalau kemarin Ibu ajarkan negatif 7 itu pindahkannya ke sebelah kanan atau kiri gitu, salah satu. Nah, kalau khusus untuk materi pertidaksamaan, berarti dia pindah ke dua buah ruas, kiri dan kanan. Sehingga jadinya seperti ini. Karena negatif 7 lawannya positif 7, berarti ruas kirinya negatif 3 tambah 7 dan ruas kanannya 3 tambah 7. Nah, kalau sudah seperti itu, hasilnya jadinya 2x lebih dari 4 kurang dari 10. Lalu, karena kita menginginkan x, maka kita selesaikan dengan cara 2x dibagi dengan 2, supaya hasilnya tinggal x. 2x bagi 2 berarti setiap ruas dibagi dengan 2, sehingga jadinya X lebih dari 2 kurang dari 5. Datang dari mana 5, Bu? 10 bagi 2. Datang dari mana 2, Bu? 4 bagi 2. Nah, begitu ya Anandaku cara menyelesaikan soal yang pertama. Sehingga himpunan penyelesaian dapat ditulis himpunan X di mana. Nah, tanda tegak itu baca di mana ya? Di mana X lebih dari 2 kurang dari 5. Nah, itu dia soal yang A. Kita lanjut ke soal yang B. Soal B, tandanya berbeda. Di atas kurang, dan di bawah itu lebih. Berarti bentuknya juga berbeda. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu dia. 3x kurang 2 kurang negatif 4. Atau 3x kurang 2 lebih dari 4. Ada tanda atau, berbeda dengan tadi. Nah, ketika diselesaikan jadinya seperti ini. 3x sama dengan negatif 4 tambah 2 dan 3x lebih 4 tambah 2. Sehingga 3x kurang dari negatif 2 dan 3x lebih dari 6. Sehingga x kurang dari negatif 2/3. Nah, Anandaku, seperti penjelasan tadi ya, sifatnya tadi, ketika dia bernilai negatif X-nya, maka tanda berubah. Tetapi di sini koefisien X-nya bernilai positif, 3. 3 itu positif, berarti tanda tidak berubah. Nah, lanjut yang sebelahnya, atau X 6/3. 6/3 sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 2/3 atau X lebih dari 2. Nah, bentuk yang dipakai adalah bentuk yang ini ya. Fx kurang dari negatif A atau Fx lebih dari 4. Fx lebih dari A, maaf ya. Sampai di sini bisa dipahami dengan baik? Semoga bisa ya. Kita lanjut ke... Nah, untuk slide berikutnya itu kedua ruas bernilai mutlak. Seperti yang telah diajarkan tadi atau cara menyelesaikan tadi, maka bentuk yang digunakan adalah mutlak Fx lebih dari mutlak Gx yang diubah ke dalam bentuk Fx tambah Gx dimutlakkan kali Fx kurang Gx lebih dari 0. Nah, jadinya seperti ini. 2x kurang 3 itu sebagai Fx ya. X tambah 4 sebagai Gx. Yang pertama dijumlahkan, berarti 2x kurang 3 tambah x tambah 4 kali, buat dalam kurung, kali 2x kurang 3 kurang x tambah 4. Lalu kita selesaikan x dengan x dan yang tidak punya x dengan tidak punya x. Selesaikan dalam kurung terlebih dahulu, jangan kita keluarkan. 2x tambah x jadinya 3x. Negatif 3 tambah 4 jadinya positif 1. Lalu 2x kurang 3 kurang x kurang 4. Kenapa jadi kurang x, Bu? Karena tandanya kurang tadi ya. Kurang kali x kurang x.
kurang kali positif 4, kurang 4, sehingga jadinya bentuknya seperti itu. Lalu, nah, 3x tambah 1 tetap ya, kita selesaikan kurung yang sebelahnya. Berarti 2x kurang x sama dengan x, dan negatif 3 kurang 4 sama dengan negatif 7. Sehingga jadinya 3x tambah 1 dan x kurang 7 kurang dari 0. Nah, kalau sudah ada dua bentuk seperti itu, tinggal kita buat pembuat nolnya. Jadinya 3x tambah 1 sama dengan 0 dan x kurang 7 sama dengan 0. Lalu 3x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 7 ya. Seperti cara-cara sebelumnya, ketika ada positif 1 lawannya negatif 1, ketika ada yang negatif 7 lawannya 7. Sehingga jadinya x negatif sepertiga dan x sama dengan 7. Nah, kalau sudah ketemu nilai x-nya, negatif sepertiga dan 7, kita buat garis bilangan. Nah, ini dia. Garis bilangannya 7 letaknya satu lagi negatif sepertiga. Lalu, negatif sepertiga arahnya ke sebelah kanan dan 7 arahnya ke sebelah kiri. Nah, mana daerah yang dilewati oleh dua buah garis? Ternyata itu ya, daerah yang dilewati oleh dua buah garis. Sehingga himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. X lebih dari negatif sepertiga kurang dari 7. Nah, itulah cara menyelesaikan bentuk soal yang ketiga dengan cara penyelesaian yang ketiga. Nah, jadi bagaimana anandaku? Sampai di sini dapat dipahami dengan baik? Semoga dapat dipahami dengan baik dan dimengerti ya. Kita lanjut ke soal-soal berikut. Silahkan anandaku kerjakan. Kerjakan dengan baik. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya cukupkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.